Tapi aku melihat tuh kayak sekarang tuh kamu penuh dengan api gitu, setiap api, bukan api marah ya, like let's go gitu, like you inspire people with your energy, with your positivity gitu. Dan bukan toxic positivity ya guys, zaman sekarang kan gitu ya, orang positif dikit toxic positivity, enggak kok, orang ini sadar apa yang dia lakukan. Dan semakin semakin aku lihat semakin maju gitu. Jadi kepo, waktu dulu selesai permasalahan itu semua, kan kamu sempet tuh mengumumkan juga kamu dapat kerjaan yang tadinya ibu rumah tangga aja, dapat kerjaan jadi marketing director ya, di tempatnya Dr. Richard. Right. Mungkin ada yang penasaran juga sama kayak saya, itu masih? Udah enggak, per Desember kemarin sudah selesai kontraknya. Oh, itu ada kontrak? Iya, tadinya awalnya dokter nawarin kan 1 tahun, terus aku bilang coba 6 bulan dulu deh dok, gitu kita lihat chemistry-nya gimana gitu. And then I decided selesai yang Desember kemarin, aku mencoba hal lain aja, pingin yang ini nih balik ke roots-nya aku, which is untuk kids with special needs and using my psychology background, and then kebetulan aku juga bisa ngajarin mereka sport gitu-gitu kan, jadi lebih lebih puas akunya. Tapi puji Tuhan ya, waktu itu ada Tuhan kirim Dr. Richard juga ya, jadi kamu terbantu secara punya kegiatan yang rutin dan punya pemasukan ya. Benar-benar, karena kan memang benar-benar waktu itu kan keluarnya zero ya, jadi pada saat itu memang full housewife ya? Full housewife. Yang tidak bekerja, jadi benar-benar ngurus keluarga, lalu harus keluar nol dan Tuhan kirimkan itu pekerjaan. Oh, sebenarnya totally nggak kerja sih, nggak juga, karena aku dari dulu kan suka sport nih. Jadi aku punya komunitas Project Mager tuh, Project Mari Gerak. Jadi sering ada event-event, kalau bikin event kan jual tiket. Jadi sometimes I do have sedikit lah profit, tapi itu aku pakai untuk aku tabung. Misalnya aku pengen liburan sama teman-teman cewek, aku pakai dari situ. Jadi nggak minta lagi gitu loh. Iyalah, kita namanya perempuan punya uang sendiri kan seneng ya, untuk pegang-pegangan aja, untuk sekedar pengen besok pengen ngeblow, nggak usah pakai minta suami dulu gitu kan, itu sesuatu yang menyenangkan ya, simple tapi menyenangkan dan empowering. Ya nggak sih? Oke, jadi kembali ke root sudah, kerja di psikologi sudah, yang berurusan sama olahraga juga sudah. What next in your life? Apakah ada rencana suatu hari, mungkin kan podcast juga kamu udah jalanin juga, apa seorang Inga Anugrah mau bikin buku atau mau bikin, ini sekedar I'm just throwing ideas ya, siapa tahu kamu ada ide, atau enggak aku mau bikin sekolah misalnya gitu, atau enggak aku mau bikin semacam House of Hope tapi cabang Bali misalnya. Apa yang kamu bisa share sama kita, what you have in your heart right now yang Tuhan taruh di hati lo 2024 ini? Aku pingin punya kayak tempat mungkin seperti cafe atau coffee shop gini ya, yang mempekerjakan orang-orang dengan kebutuhan khusus. Wow. Iya, untuk staffnya. And then di situ juga mungkin aku bisa kayak jadi tempat untuk empowering women juga, karena aku merasa apa yang terjadi sama aku last year itu menjadi sebuah pelajaran, dan banyak juga karena kejadian itu wanita-wanita tuh yang aku nggak kenal pada DM, and then sometimes mereka minta WhatsApp dari temen aku yang kenal aku, and then akhirnya kita jadi kenal, jadi suka sharing bahwa banyak banget inge-inge lain di luar sana gitu loh. Jadi banyak banget wanita-wanita yang sebenarnya pingin punya marriage life yang lebih baik, tapi kayaknya udah mentok, nggak mungkin, dan mereka nggak bisa keluar. Ini bukan aku pro divorce, aku bukan pro divorce, but sometimes banyak yang stuck in that situation. Sebenarnya mereka tuh udah nggak bisa, udah sedih banget, udah semua cara sudah ditempuh, udah mencoba segala macam, tapi mereka decided tetap di situ, nggak keluar karena financial nggak ready, karena pressure dari society, dari keluarga, and then belum lagi mereka takut stigma from the religion community juga.
And then ya itu mereka tuh nggak ready secara finansial, jadi terima-terima aja kepahitan itu gitu. Di in a way sometimes abuse mentally, sometimes abuse physically, mereka terima aja karena mereka takut keluar, gue mau makan apa, anak-anak gue mau makan apa. Jadi I would like to have a place di mana aku bisa empower women yang memang benar-benar butuh dibantu gitu. Empowernya dalam bentuk apa? Kamu akan menyediakan tim psikolog kah? Tim psikolog, iya, tempat untuk mereka belajar new skill sehingga mereka bisa bekerja nantinya, dan mungkin tempat mereka juga bisa belajar bahwa no matter what, wanita-wanita harus tetap kerja. Kalian sudah menikah, udah punya anak pun tetap harus punya pekerjaan, punya tabungan. Jadi sometimes orang berpisah nggak harus karena sometimes karena kecelakaan dan you have to survive, atau sometimes karena udah nggak berhasil lagi marriage life, you still have to survive. So jangan stop bekerja, itu sih pesan aku, tetap bekerja, tetap punya uang sendiri. Tetap bekerja, tetap punya uang sendiri, tetap berkarya, karena pasti Tuhan udah menciptakan kamu dengan kanvasmu sendiri. Iya. You just painted dengan yang Tuhan udah gariskan dan kasih bantuan kiri kanannya ya. Kita harus peka ya, enggak ya? Benar, peka, dan jangan pernah ragu untuk leaning on Him, leaning on God. Jalannya pasti ada untuk kamu bisa survive. Masalahnya kamu cukup peka enggak untuk nerima nih dari Tuhan ini nih signal-signalnya atau bantuan-bantuannya. Jadi ya. The best way untuk tahu itu gimana kalau menurut seorang Inga? Kan kadang-kadang orang suka kalau cerita sama aku, terus aku ngomongnya mirip nih sama kamu. Emang gimana aku mendengar suara Tuhan gitu kan, suka ada yang nanya gitu kan. What's your best advice untuk orang yang nanya gitu ke kamu? Dulu Inga dengernya gimana? Taunya harus apa? Kan orang kalau udah dalam keadaan yang terhimpit dan bingung, mungkin justru noise-nya terlalu kenceng di sini ya sampai nggak bisa denger gitu. Kalau menurut Inga? Kamu harus punya waktu me time sendiri. Like kalau aku kebiasaannya tuh pagi-pagi jangan pasang handphone, jangan ngapain gitu, kamu melek, just drink water and then pray, meditate. Dan kalau berdoa juga jangan kamu melulu yang ngomong ya, jangan kamu melulu yang ngoceh minta ini minta itu, denger gitu, diem sejenak, suruh dia yang ngomong, suruh Tuhan yang ngomong. And then sometimes dengan waktu kamu akan ada kayak peacefulness in your heart. Sometimes people, orang-orang sekitar kamu juga akan kasih kamu nasihat. Bahkan sometimes stranger pun bisa dipakai sama Tuhan untuk tiba-tiba aja datang aja di kehidupan kamu gitu dan memberikan kamu insight. Jadi kamu harus peka-peka dan berdoa sih, minta sama Tuhan, kelilingin aku sama orang-orang yang baik, orang-orang positif, yang bisa mensupport kamu, yang bisa jadi mentor kamu. Minta, karena ya Tuhan kan bilang minta nanti dikasih gitu. Jadi kamu harus minta spesifik. Dan sometimes kalau aku bilang sih jangan selalu mengandalkan diri sendiri, oh gue kuat, padahal sebenarnya nggak kuat gitu. Jadi leaning on God dan sama teman-teman, dan kamu pasti harus minta kepekaan Tuhan yang mana nih teman-teman aku, dan minta sama Tuhan. Aku spesifik yang negatif Tuhan mentalin deh, tumbangin aja kalau emang teman-teman ini toxic, negatif dan cuman akan draining my energy. Tuhan tumbangin, dan it happens slowly but surely. Jadi digantiin tuh sama teman-teman yang memang benar-benar positif, kuat, dan bisa menjadi mentor aku gitu. Jadi berdoa, minta untuk bukan hanya kamu dibantuin sama orang-orang baik ini, tapi supaya kamu bisa strong enough, nanti kamu yang bisa memberi gitu loh. Mungkin saat itu pas aku lagi breakdown itu tuh 1 tahun kemarin, kayak aku banyak terima bantuan dari orang-orang baik, tapi aku nggak mau di situ aja. Aku mau aku yang memberikan juga. I wanna go next level. Aku yang memberkati, bukan hanya aku diberkati terus. Bukan hanya terima terus, pengen memberi juga. Yes. Oh wow. Tadi menarik tuh yang kamu sempat bilang harus peka, dengerin, minta Tuhan kirim orang yang tepat, yang bisa entah ngasih insight, padahal dia nggak ada maksud ya, dia kebetulan ngomong terus kita kok kena, oh ya gitu ya, tapi juga take away yang nggak penting gitu ya.
Tapi kadang-kadang kita udah doa begitu ada temen yang menjauh dari kita, kita baper lagi. Ih, kok dia nggak main sama gue lagi, kok nggak ngajakin gue lagi. Waktu Tuhan menebang sisi itu dalam hidupnya Inge, ada beberapa teman yang udah akhirnya nggak satu jalan lagi di musim yang sulit itu. Kamu sadar nggak itu? Ketika, kok si ini jadi nggak main lagi sama gue? Atau sadar. Sedih nggak? Marah, sedih awalnya, atau segitu aja loh? Enggak, karena kan aku minta sama Tuhan. Tuhan tumbangin, cabut aja nih kalau yang memang bukan teman yang benar-benar dari kamu. Karena aku yang minta, jadi aku nggak sedih. Aku mikirnya bahwa even friendship juga ada expiration date-nya. Iya, jadi nggak sedih tapi menjadi pelajaran aja. Justru aku bersyukur karena dijagain sama Tuhan. Jadi kamu nggak apa-apa ya? Kamu nggak berusaha nyari mereka? Enggak. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Ada musimnya juga, mungkin mereka juga sebenarnya musimnya lagi susah. Belum tentu ada ruangan buat kita gitu ya. Iya, mungkin seperti itu. And then from that kejadian setahun lalu yang gak enak itu ke sekarang, ada teman baru yang ada dong. Menjadi sahabat yang bisa kamu in your mind sekarang kalau aku tanya, ada yang sempat menjadi sahabat? Yes, banyak bahkan. Tuhan kirim-kirimin aja yang aku sebut sebagai like angel in human form. Ada ya, banyak ya ternyata ya. And you start believing again in human being ya, yang tadinya kayaknya kita pikir kenapa semua orang jadi matanya ke aku dan iya. Jadi ya gimana ya, namanya memang aku kan sebagai mantan seorang istri entertainer, udah pasti mata ya akan tertuju ke aku juga, dan people will talk whatever they wanna say. Iya, biasanya kan keluarnya tuh lebih cepat daripada mereka mikir, jadi it's okay. Itu kan perkataan mereka itu nggak membuat hal yang mereka katakan benar, nggak membuat pendapat mereka itu harus aku pikirin dan bikin aku jadi aneh-aneh. No, kalian ngomong-ngomong aja, bebas-bebas aja, itu nggak akan affect aku. Maybe I am se-strong itu, like I know my value, I know who I am. Jadi mau orang ngomong apa ya, nggak ngena aja gitu. Yang negatif ya. Iya, karena kamu udah tahu identitas kamu di dalam Tuhan ya. Kamu udah dan kamu udah dipersiapkan untuk dan diizinkan untuk merasakan sesuatu yang nggak enak ini, tapi you found something else di jalur lain yang tetap kamu bisa tetap melayani Tuhan dan sesama gitu ya. Iya. Seperti itu Jadi ya. Gimana ya, Sof? Aku mungkin bilangnya nggak penting validasi dari manusia, yang penting validasi dari Tuhan. Iya. Itu kita sering lupa loh sebenarnya. Ketika sudah tenggelam dalam keseharian itu kita suka lupa. Kayak yang iya sih, gue tahu itu penting, tapi bos gue atau orang tua gue nggak menganggap gue begini, terus kita limbung jatuh lagi gitu ya. So the Inge today yang sekarang udah punya tempat tinggal baru dan yang lain-lain itu nggak tinggal sama anak-anak ya, kalau aku boleh tanya? Enggak ya? Jadi anak-anak tetap sama ayahnya. Inge dapat jatah liburan atau jatah weekend? Enggak sih, aku ketemu kapan aja bisa, tapi yang udah pasti fix setiap hari Minggu itu pasti aku dinner bareng sama mereka, karena during the weekdays tuh mereka kelar sekolah aja jam 4:30, nyampe rumah jam 5:30, belum lagi ngambil boxing atau ngambil si Kenzo vokal, gitar, and then ada internship juga, terus Marco ngambil olahraga yang lain-lain juga. Jadi
itu mungkin selesai jam 6, mereka dinner, udah capek. Jadi aku nggak pernah maksain ketemu on weekdays, tapi kalau bukan weekend, Minggu pasti harus ketemu sama aku. Kalau memang aku di Jakarta juga. Kalau Sabtu biasanya kita pergi bareng makan sama my mom and dad. Karena mama papa tuh deket banget sama Kenzo Marco, cucu-cucu kesayangan mereka soalnya. Jadi Sabtu biasanya sama mama opa pergi-perginya. How did you deal with the first time ketika harus berpisah dan deal dengan Senin sampai Jumat nggak ada anak-anak? Itu another issue lagi yang harus kamu tackle kan? Iya, mungkin karena again ini kebaikan Tuhan. Pas aku pisah kan aku langsung kayak dapet pekerjaan ya, jadi dapat ini dapat itu, and then aku juga coaching people private. Jadi itu sendiri udah biasanya tuh udah malam aku udah capek, udah waktunya makan, mandi, tidur, everyday itu kayak gitu aja weekdays, jadi berlalu karena sibuk. Jadi terima kasih banget Tuhan kasih aku kesibukan, jadi aku nggak mikirin yang kayak gitu-gitu. Which is why women you have to work. Nggak sempet ini ya, nggak sempet breakdown, nangis, nyari anak-anak, kan rutinitasnya dulu biasanya gitu. Kalau anak-anak pulang sekolah kamu ada di rumah gitu kan, atau mungkin kamu yang jemput, jangan-jangan gitu. Iya. Itu kan ketika itu taken away from you pasti berbeda. Iya sih. The thing is, ya itu karena aku digantiin sama kesibukan yang lain, jadi nggak sempet mikirin kayak gitu-gitunya. Toh ketemu setiap hari Sabtu atau Minggu kan. Berarti setiap Sabtu atau Minggu itu menjadi hari yang kamu tunggu-tunggu ya? Iya. Karena akan bertemu anak-anak. Like work hard and then pas minggunya, ayo mau makan apa gitu loh. Jadi something to look forward itu setiap minggu juga enaknya gini. Jadi karena setiap minggu pasti ketemu, jadi ada bahan pembicaraannya lebih banyak. Di compare kalau misalnya aku ketemu tiap hari, mungkin nggak seintens itu ngobrol-ngobrolnya. Dan kalau pas kayak kemarin nih holiday ke Bali, lebih intens lagi ngobrol kita karena banyak yang diceritainnya, catch up-nya gitu. Dan kan good memories saat holiday gini kan. Jadi kebayar semua perpisahan itu ya. And in another sense sebenarnya posisimu mungkin bisa dikatakan, walaupun ini tidak menyenangkan, bukan sesuatu yang ideal ya, kita nggak bisa satu rumah sama anak-anak. Masih banyak perempuan di luar sana menurut aku yang keadaannya mungkin membuat mereka harus lebih kuat ya. Cause I know some women yang bahkan nggak boleh ketemu. Setelah perpisahan mereka nggak boleh bertemu, dan entah kapan boleh bertemu. Some even have to scroll the social media just to intip anaknya, perkembangannya seperti apa. Perempuan itu emang harus strong ya. Oh yes. Aduh ampun deh. Menurut aku sih perempuan memang strong, even stronger. Anak-anak sendiri waktu atau sampai dengan sekarang gitu ya, how you explain to them bahwa this is the life we have to do now, and let us adjust supaya ini damai buat semuanya. Ke anak umur segitu. Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya memang aku menunggu sampai anak-anakku cukup ready untuk aku bener-bener make this decision gitu. Justru di umur 15 kemarin ini Kenzo sendiri yang bilang, Mami, if you are not happy, it's okay, pisah aja, separate aja, because the only endearing things that I see, cuman kalian masih panggil each other babe. Sampai dengan hari ini dalam beberapa situasi masih perlu diingetin terus nggak bahwa remember ya, Mami Daddy pisah bukan karena kalian, we love you, nggak ada yang bisa membuat kita nggak mencintai kamu. Itu sampai dengan hari ini secara berkala